Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Nadia Sakbaniati dengan NIM L1A119101 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara teknik budidaya tanaman jati. Jati dengan nama Latin Tectona grandis merupakan tanaman yang sangat populer sebagai penghasil bahan baku untuk industri perkayuan karena memiliki kualitas dan nilai jual yang sangat tinggi. Kekuatan dan keindahan seratnya merupakan faktor yang menjadikan kayu jati sebagai pilihan utama. Jati juga salah satu jenis kayu tropis yang sangat penting dalam pasar kayu internasional karena berbagai kelebihan yang dimilikinya dan juga merupakan jenis kayu yang sangat bernilai untuk tanaman kehutanan. Kayu jati termasuk dalam kelas 1 dan kelas awet 2. Penyebab keawetan dalam kayu teras jati adalah Ctenopuinon. Nah, kayu jati sendiri banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Pada kalangan masyarakat, kayu jati dibuat menjadi tiang dan papan untuk bangunan rumah serta perabotan yang terbuat dari jati juga. Berbagai konstruksi pun terbuat dari jati seperti bantalan rel kereta api, tiang jembatan, balok dan gelagar rumah, serta kusen pintu dan juga jendela. Pada industri kayu lapis, jati digunakan sebagai vinir muka karena memiliki serat gambar yang indah. Dalam industri perkapalan, kayu jati sangat cocok dipakai untuk papan kapal yang beroperasi di daerah tropis. Adapun persyaratan tumbuh jati. Syarat lokasi untuk budidaya jati diantaranya ketinggian lahan maksimal 700 meter di atas permukaan laut, suhu udara 13 sampai 43 derajat Celcius, pH tanah 6 dan kelembaban lingkungan 60 sampai 80%. Tanah yang cocok untuk pertumbuhan jati adalah tanah lempung berpasir dan liat berpasir. Unsur kimia pokok yaitu makroelemen yang diperlukan untuk pertumbuhan jati yakni kalsium, fosfor, kalium, dan nitrogen. Sementara itu, curah hujan optimum yang diperlukan untuk pertumbuhan jati sekitar 1000 sampai 1500 mm per tahun. Curah hujan berpengaruh terhadap sifat gugurnya daun dan kualitas fisik kayu. Secara alamiah, jati akan menggugurkan daunnya saat musim kemarau, lalu tumbuh kembali pada musim hujan. Di daerah yang memiliki kemarau yang panjang, jati akan menggugurkan daunnya dan menghasilkan lingkaran tahun yang artistik. Karena itu, kayu jati yang berasal dari daerah ini memiliki struktur kayu yang lebih kuat dan dikelompokkan ke dalam jenis kayu mewah atau kayu kelas 1. Sementara itu, di daerah yang curah hujannya tinggi, tanaman jati tidak menggugurkan daun dan lingkaran tahunannya kurang menarik. Karena itu, kualitas kayunya lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki kemarau.
Pertama-tama kita melakukan pemilihan dan mempersiapkan bibit pohon jati. Benih jati bisa diperoleh melalui balai pembenihan tanaman hutan. Pengambilan benih harus berasal dari indukan pohon jati yang memiliki kualitas baik dan juga pertumbuhan yang sehat. Yang perlu teman-teman ketahui, adapun ciri-ciri bibit berkualitas dan siap tanam yaitu media sarang dan akarnya kuat mengikat media. Ciri-cirinya adalah jika bibit dicabut dari polybag, maka media dan akar akan membentuk gumpalan yang utuh namun berpori atau tidak keras padat. Batang tunggal, kokoh dan sudah berkayu. Bibit tumbuh tegak, antara diameter dan tinggi tampak seimbang. Pucuk sehat, daun segar, dan tidak terserang hama atau penyakit. Selanjutnya, kita melakukan persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan antara lain meliputi pemilihan lokasi, pembersihan lahan dari semang dan akar-akar gulma, pembongkaran tunggak, pembalikan tanah, penghancuran bongkahan tanah, dan penyingkiran batu. Persiapan lahan diperlukan agar lahan menjadi tempat tumbuh yang baik untuk jati. Pembersihan lahan dan pengolahan tanah antara lain berfungsi untuk mengurangi tumbuhan pengganggu seperti gulma, memperbaiki kualitas tanah. Pembersihan lahan juga ditunjukkan untuk mengurangi naungan, karena jati termasuk tumbuhan yang tidak tahan terhadap naungan. Secara alami, pohon jati dapat tumbuh pada lahan-lahan yang berada di tepi pantai hingga daerah tinggi, beriklim kering maupun basah, dan pada tanah berjenis regusol sampai dengan grumusol. Namun, untuk mendapatkan tegakan jati yang menghasilkan kayu berkualitas tinggi, pilihlah lahan yang memiliki kandungan kapur dan lempung liat cukup tinggi, memiliki perbedaan musim kemarau dan musim penghujan yang nyata, berada pada ketinggian kurang dari 700 meter di atas permukaan laut. Setelah itu, kita melakukan persiapan penanaman. Persiapan penanaman sendiri yaitu pengaturan jarak tanam, pembuatan dan pemasangan ajir, dan pembuatan lubang tanam. Pada pola monokultur, jarak tanam yang sering digunakan adalah 2,5 kali 2,5 meter, 3 kali 1 meter, 2 kali 3 meter, dan 3 kali 3 meter. Jarak tanam yang rapat akan menghasilkan batang yang lebih lurus dan pertumbuhan meninggi yang lebih cepat. Sedangkan jarak tanam yang lebih lebar akan menghasilkan diameter batang yang lebih besar. Kombinasi yang baik adalah ditanam rapat pada awal penanaman agar pohon tumbuh tinggi lurus, kemudian dilakukan penjarangan agar batang tumbuh membesar. Pada sistem tumpang sari, jati dapat ditanam rapat dalam bentuk larikan. Antara larikan dibuat jarak yang lebih lebar untuk ditanami tanaman semusim. Misalnya singkong, jagung,
kedelai, kacang tanah, ataupun nilam. Nah, jarak tanam sendiri berguna untuk menciptakan jarak tanam yang teratur agar dapat memudahkan pemeliharaan dan pengawasan serta memberikan kesan rapi dan bersih. Memberi ruang yang cukup kepada pohon agar dapat memaksimalkan pertumbuhan tajuk, batang, dan akar. Mengurangi persaingan antara pohon dalam mendapatkan air dan makanan, yaitu unsur hara, dari dalam tanah sehingga pohon dapat tumbuh dengan maksimal. Dan juga mengurangi persaingan antara pohon dalam mendapatkan cahaya matahari dan memperbaiki sirkulasi atau pertukaran udara sehingga batang dan tajuk tumbuh sehat, mengurangi kemungkinan kerusakan pohon akibat terpaan angin yang kencang juga. Setelah kita melakukan jarak tanam, kemudian kita membuat lubang tanam. Ukuran lubang tanam sebaiknya 30 x 30 x 30 cm. Untuk daerah yang berbatu, lubang tanam dapat dibuat dengan lebar 10-20 cm dengan menggunakan linggis. Di setiap lubang tanam ditancapkan ajil yang terbuat dari bilahan bambu atau kayu yang berfungsi untuk menandai lokasi lubang tanam. Nah, langkah terakhir kita melakukan pemeliharaan tegakan agar tegakan jati yang kita miliki dapat tumbuh dengan baik, cepat, dan menghasilkan kayu yang berkualitas. Maka harus dilakukan kegiatan pemeliharaan yang meliputi pembersihan gulma, pemupukan, penyulaman, pemangkasan, penjarangan, pemeliharaan terubusan, dan pencegahan hama penyakit. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang teknik budidaya jati. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.